وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah kaum muslimin wa rahimakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini diamanahkan kepada kami untuk menyampaikannya adalah berkaitan dengan sikap seorang muslim, sikap seorang hamba ketika berada di puncak-puncak kesulitan dalam hidupnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kita yakini, sesuatu yang harus menjadi konsep dalam hidup kita, bahwasanya setiap hamba itu pasti diuji, ya. Setiap manusia itu pasti hidup dengan penuh ujian dan cobaan, ya. Itu prinsip hidup seorang muslim. Kita hidup penuh dengan ujian dan cobaan. Allah menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita mengabarkan hal tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah SWT, kami menciptakan manusia dengan penuh kesusahan. Kata Allah SWT, kami menciptakan manusia yang manusia itu pasti hidup dengan kesusahan. Sudah merupakan kepastian, ya. Cuma para ulama berbeda pendapat, ya. Apa yang dimaksud dengan kesusahan dalam ayat ini? Kesulitan seperti apa sih, ya? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, menukil dari Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Apa kesulitan dalam hidup kita? Sejak lahir kita sudah berada dalam kesulitan, ya. Yang pertama, kesulitan ketika kita keluar dari perut ibu kita. Apa itu? Diputusnya tali pusar. Padahal itu makanan bayi ketika berada dalam perut ibunya. Tapi ketika dia lahir, diputus tali pusarnya. Kata para ulama, ini awal kesulitan dalam hidupnya. Bayi itu setelah dia beranjak dewasa, ya, setelah bertambah bulan demi bulan, ya. Ketika bayi itu akan tumbuh, ya, balita ketika akan tumbuh gigi, ya, juga merasakan kesulitan yang luar biasa. Ini disebutkan oleh para ulama. Tumbuh gigi itu bukti kesulitan. Kita tahu yang punya anak, ya, pasti akan melihat bagaimana proses perkembangan anak tersebut. Ketika anak itu mulai tumbuh gigi, merasakan kesulitan, nangis, mungkin kadang sakit dulu. Di situ, ketika anak itu mulai disapih, juga merasakan kesulitan, ya. Nangis, ya. Terus marah, ya, disapih itu, merasakan kesulitan dalam hidupnya, ya. Kemudian ketika anak itu selesai disapih, ya, apakah sudah berhenti kesulitan? Enggak, ya. Ketika mulai belajar baca, ya, susah,
A, B, C, ya. Alif, ba, susah, ya. Kesulitan. Setelah bisa belajar, apakah selesai kesulitan itu? Enggak, ya ternyata. Ketika mau cari jodoh juga sulit, ya. Hari, ya. Pun masih sulit lagi. Enggak punya anak sulit, ya. Mikirkan bagaimana punya anak. Punya anak juga masih sulit, ya. Mikir bagaimana nafkahnya, mikir bagaimana pendidikannya. Kemudian kesulitan itu enggak berhenti sampai di situ, ya. Kita juga akan beranjak tua, ya, membangun rumah, ya. Membangun rumah juga kesulitan, butuh biaya dan sebagainya. Selesai kita bangun rumah, sudah punya anak, sudah mapan, misalkan, ya. Apakah kesulitan itu selesai? Enggak, ya. Kita masih dihadapi dengan kesulitan yang lain, yaitu kesulitan di masa tua. Ketika mungkin pandangan sudah mulai kabur, ya. Kemudian sakit mulai menyapa, kekuatan yang dulu masa muda telah sirna, kita juga mengalami kesulitan di masa tua. Apakah ketika selesai dari masa tua, selesai juga kesulitan? Enggak, kita masih ada kesulitan yang lain, yaitu kesulitan menghadapi sakaratul maut. Jadi dari lahir, ya, sampai meninggal dunia, kita dihinggapi, disertai dengan kesulitan-kesulitan. Kemudian ketika seorang hamba selesai dari sakaratul maut dengan kesulitan itu, apakah selesai? Ya. Mungkin orang berpikir, ya, menghadapi kesulitan hidup, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia kira selesai bunuh diri itu, ya. Ternyata enggak, ya. Saya punya teman dulu waktu di SMP, ya. Kita sama-sama mondok di salah satu pondok yang ada di kampung, yang guru-gurunya itu dari Gontor, ya. Kemudian ketika SMA, saya SMA umum, dia masuk SMK, ya. Kemudian setelah itu saya di Al-Furqon setahun, kemudian pulang. Ternyata setelah pulang dapat kabar dia bunuh diri, ya. Padahal dulu sama-sama mondok di SMP, ya. Katanya minta motor nggak dikasih orang tuanya, ya, bunuh diri. Subhanallah. Dia kira selesai dengan bunuh diri, itu enggak. Dia akan menghadapi kesulitan di alam kubur, ya. Bersama dengan kegelapan. Dia akan menghadapi kesulitan ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya. Orang hamba itu selesai dari alam kubur, ya. Dia akan menghadapi kesulitan yang lain. Apa itu? Kesulitan ketika dibangkitkan di alam mahsyar. Allah dekatkan. Ketika itu manusia berada di ambang kesulitan dengan waktu yang sangat lama, ya, bagi orang-orang yang penuh dosa, ya. Intinya, wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, benar sadaqallahul azim, benar firman Allah SWT, bahwasanya manusia itu tidak lepas dari ujian, cobaan, kesulitan, sesuatu yang lumrah dalam hidup kita, ya. Baik, kapan kesulitan itu berakhir? Ketika seorang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga. Barulah di situ tidak ada lagi kesulitan. Ketika seorang sudah masuk surga, disitulah berhenti kesulitan. Bahkan yang ada adalah kenikmatan abadi. Kita mohon kepada Allah SWT supaya mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita
termasuk hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesulitan itu macam-macam ya. Ada kesulitan fisik, sakit, lelah bekerja, ya, kesulitan fisiknya. Ada kesulitan mental, sedih, takut, cemas. Ada kesulitan sosial, difitnah orang, ya, dimusuhi orang. Ada juga kesulitan ekonomi, ya, dililit hutang, kurang kebutuhan, dan sebagainya. Intinya kesulitan itu sangat banyak ya, kalau kita reteli satu persatu. Ya. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita sadar ya, bahwasanya hidup kita penuh dengan kesulitan. Jika kita sadar bahwasanya hidup kita itu ditakdirkan oleh Allah SWT, dihinggapi dengan kesulitan-kesulitan, cemas ya, cobaan dan sebagainya. Apalagi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya Allah SWT mewanti-wanti sejak awal dalam firman-Nya. Laqad khalaqnal insana fi kabid. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kesulitan. Maka ketika seorang itu sudah memegang prinsip dalam hidupnya, oh ternyata memang hidup ini penuh dengan kesulitan, maka orang yang semacam ini, yang paham dengan konsep kehidupan semacam ini, akan lebih siap untuk menghadapi resiko ke depannya. Akan lebih sabar menghadapi resiko ke depannya. Beda dengan cara berpikir orang-orang yang mengatakan hidup itu sekali, nikmatilah. Ya. Itu berkontradiktif. Ya. Berbeda dengan konsep orang yang mengatakan hidup penuh dengan kesulitan, maka bersabarlah. Beda dengan hidup dengan prinsip hidup hanya sekali, nikmatilah. Ya. Memangnya hidup hanya sekali? Enggak. Hidup itu ada tahapan ya. Kita di alam ruh. Kemudian tahapan kedua di alam rahim. Ada tahapan ketiga di alam dunia. Ya. Tahapan keempat di alam barzakh, alam kubur. Dan tahapan kelima terakhir di alam akhirat. Ya. Hidup hanya sekali itu salah, konsep yang salah. Ya. Jadi konsep hidup hanya sekali adalah konsep hidup yang bertentangan dengan prinsip agama. Konsep hidup ini mengabaikan akhirat, seolah-olah hidup terhenti hanya di dunia. Menjadikan nafsu sebagai tujuan, bukan kebenaran atau kebaikan. Dan bertentangan dengan konsep hidup penuh dengan ujian. Jadi intinya konsep hidup seorang mukmin adalah meyakini bahwasanya hidup di dunia penuh dengan cobaan. Ketika seorang muslim, ketika seorang hamba meyakini dengan ini, maka ia akan lebih sabar ketika ditimpa musibah dan ujian. Jadi kalau konsep hidup hanya sekali, nikmatilah, maka lebih stres kalau ditimpa masalah. Lebih depresi kalau ditimpa dengan musibah. Dan tidak terima kenyataan kalau ditimpa dengan musibah. Tapi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu puncak kesulitan? Puncak-puncak kesulitan apa itu? Yaitu gambarannya saat usaha sudah dilakukan, kemudian bantuan manusia terhenti, serta hasil belum terlihat, usaha bangkrut, hutang menumpuk, sementara kebutuhan terus berjalan. Ini gambaran-gambaran dari puncak-puncak kesulitan. Atau sakit, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, tetapi penyakit belum sembuh, dibarengi tekanan ekonomi, nama baik difitnah, kemudian bercampur menjadi satu. Itu gambaran dari puncak kesulitan. Baik jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui ya,
mengajarkan bahwasanya kesulitan yang kita terima, kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan menunjukkan Allah benci kepada hamba, bukan. Tetapi dari sunatullah untuk mengangkat derajat hamba tersebut dan untuk mengampuni dosa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang cobaan sebagaimana yang diterima oleh orang-orang sebelum kalian? Kita sadar wahai jamaah, kita sadar sebagai manusia banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kita sadar banyak melakukan kelalaian dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah merupakan kelaziman, ya. Kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, kemudian Allah timpakan musibah untuk menghapus kesalahan. Pas. Ya. Jadi hikmah dari musibah yang kita terima yaitu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi apa tadi? Ya, manusia diterima musibah ya untuk mengampuni dosa-dosanya karena pas ya, mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Sering lupa, sering lalai, demikian. Apa dalilnya ya kalau manusia itu ketika melakukan kesalahan, ketika tertimpa musibah Allah ampuni dosanya? Sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala wammin hatta syawkati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, ditimpa kegelisahan, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan maupun kesusahan. Kata Nabi SAW, bahkan sampai duri yang menusuknya akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ya. Bahkan wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain kesulitan itu bisa menghapus dosa, selain puncak-puncak kesulitan itu bisa menghapus dosa, namun puncak-puncak kesulitan itu berpotensi menjadi titik balik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak kesulitan itu bisa jadi potensi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta iza stai'asar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna." Hingga ketika para rasul itu mereka merasa sangat berat ditimpa musibah. Hingga orang-orang mengira bahwasanya Rasul ini dibohongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Ya ahum nasruna. Saat itulah Allah tolong. Ketika para Rasul itu sudah merasa berat dengan cobaan. Kemudian manusia mengira Rasul ini dibohongi. Kata Allah, ya ahum nasruna. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Yang menunjukkan bahwasanya puncak-puncak kesulitan akan mendatangkan pertolongan. Tentunya apa? Ketika seorang itu benar-benar tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kondisi manusia ketika berada dalam puncak kesulitan pasti akan merasakan bahwasanya di sana tidak ada lagi sebab yang bisa ia lakukan. Ketika seorang itu berada di dalam puncak kesulitan, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya. Kemudian dia akan merasakan bahwasanya satu-satunya yang harus dia harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kesulitan. Mau melakukan sebab duniawi, nggak ada lagi. Mau melakukan usaha ini nggak bisa lagi, sudah. Pasrah sudah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika harapan itu semakin tinggi kepada Allah, ketergantungan hati yang sangat puncak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah sandaran satu-satunya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu akan menampakkan
Allah hendak mengabarkan bahwasanya dialah yang satu-satunya harapan. Dialah yang satu-satunya zat yang bisa menolong hamba saat itu. Maka disitulah Allah akan tunjukkan bahwasanya Allah akan menolong hamba tersebut. Ya. Intinya wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, puncak kesulitan bukan bertujuan untuk menghancurkan hamba, bukan. Kita ditimpa kesulitan bukan bertujuan Allah tujuannya untuk menghancurkan hamba, bukan. Tapi puncak-puncak kesulitan adalah titik penyucian iman. Ya. Puncak kesulitan adalah gerbang perubahan hidup dan awal kemudahan setelah kesempitan. Allah SWT berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, kata Allah SWT. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti ya, bukan beratnya ujian, ya, puncak kesulitan adalah yang menghancurkan manusia, bukan. Tapi yang menghancurkan manusia adalah putusnya harapan kita kepada Allah. Itu yang menghancurkan kita. Jadi bukan ujian itu ya yang menghancurkan kita, yang menghancurkan manusia, yang menghancurkan hamba adalah putusnya harapan dia kepada Allah SWT. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap kita ketika kita dihadapkan dengan puncak-puncak kesulitan dalam hidup kita? Yang pertama adalah bersabar dan tidak putus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, apa sabar itu ada batasnya? Ada batasnya nggak jamaah? Kalau sabar ada batasnya berarti nggak sabar. Ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya berarti nggak sabar orang ini. Ya. Sabar itu tanpa batas. Apa hukumnya sabar? Sunnah, mubah, apa? Sabar hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak sabar dosa. Sabar hukumnya wajib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sikap pertama dan utama ketika kita ditimpa musibah adalah sabar. Bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Tapi yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dari berkeluh kesah dan tetap taat terhadap aturan ilahi. Pahala orang yang sabar itu luar biasa. Barangkali ada yang tahu pahala orang yang sabar itu apa. Di sana banyak ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang ganjaran khusus terhadap ibadah-ibadah tertentu. Misalnya dalam bab puasa, orang yang berpuasa sering puasa sunnah kata Allah akan masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian orang yang sholat 12 rakaat rawatib akan diganjar dengan rumah di surga. Kemudian apa? Orang yang bersedekah akan dinaungi nanti pada hari kiamat. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah akan dinikahkan dengan bidadari surga, 70 bidadari surga. Kadang ada amalan-amalan yang amalan-amalan kemudian pahalanya khusus. Ya. Tapi sabar, siapa yang tahu pahalanya apa? Sabar kata Allah, pahalanya tanpa batas. Masya Allah ya. Ini menunjukkan apa? Sabar nggak ada batasnya. Kenapa? Pahalanya tanpa batas. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa batas. Ini Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar
akan diberi pahala tanpa batas. Masya Allah. Kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ya. Tentu ya, sabar itu ada 3 kan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, kemudian ketiga, sabar menghadapi takdir musibah ya. Kemudian tadi apa? Yang pertama sikap kita sabar dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah SWT. Kenapa kita singgung tidak putus asa? Karena putus asa terhadap rahmat Allah merupakan sikap orang. Bahkan Allah mengatakan orang yang putus asa terhadap kasih sayang Allah, orang yang putus asa terhadap rahmat Allah, Allah sikapi sebagai orang yang kafir. Ya, Allah mengatakan, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi seberat apapun masalah, seberat apapun musibah, maka ketahuilah bahwa rahmat Allah lebih luas dari itu. Ketahuilah pertolongan Allah bisa datang tiba-tiba dan jalan keluar sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita ketika ditimpa kesulitan, ketika berada di puncak kesulitan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang paling penting. Ya. Terkadang Allah SWT menguji hambanya. Ya. Allah ingin hamba ini mendekatkan diri kepadanya. Ketika hamba ini mulai lalai, ya, mulai sombong dengan apa yang dia lakukan, mulai meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, Allah uji dia. Allah ingin hamba ini kembali kepadanya. Ya. Jadi sikap kita seharusnya ketika ditimpa musibah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab terasa tertutup ya. Hati seorang muslim, hati seorang mukmin justru makin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, ya. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, ya, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Allah ketika terkena musibah adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu husnuzon kepada Allah? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik ya ketika kita ditimpa musibah. Oh, insya Allah ini Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Ketika kita ditimpa musibah, kita husnuzon kepada Allah. Insya Allah setelah ini ada banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika kita ditimpa dengan puncak-puncak kesulitan, kita husnuzon kepada Allah. Insya Allah setelah ini akan datang pertolongan dari Allah SWT. Itu husnuzon. Husnuzon kepada Allah SWT. Berprasangka baik kepada Allah SWT. Kenapa wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi. Kata Nabi, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, ana inda zanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika hamba ini berprasangka bahwasanya Allah benci kepadaku, bisa jadi Allah benci beneran ya. Ketika hamba ini berprasangka Allah memasukkan aku ke dalam neraka pastinya. Bisa jadi benar-benar Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi ketika hamba ini berprasangka baik bahwasanya Allah SWT memberikan ini karena ujian, memberikan ini untuk menghapus dosa-dosanya, insya Allah Allah juga akan hapus dosa-dosanya. Imani wa rahimakumullah. Husnuzan adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya.
Dengan husnuzon kepada Allah, seorang hamba akan terhindar dari segala bentuk kekhawatiran. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khawatir itu nggak ada. Dengan husnuzon akan terhindar dari segala bentuk ketakutan dan akan selalu merasakan ketenangan dan keamanan di dalam hidupnya. Ia berprasangka baik jika musibahnya adalah akan mendapatkan pahala yang lebih baik di akhirat. Ia berprasangka baik kepada Allah, dengan kesulitan yang menimpanya akan datang kemudahan kelak. Dengan puncak kesulitan akan mengandung hikmah-hikmah yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Allah telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang sempurna imannya berarti mereka termasuk orang-orang yang memiliki prasangka baik kepada Allah. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang suuzon, berprasangka buruk kepada Allah, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Suuzon, ya, berburuk sangka kepada Allah, Allah balas azab yang pedih. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi alaihim dairatu saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Subhanallah. Kata Allah tentang orang yang berburuk sangka kepada Allah. Allah Azza wa Jalla akan menyiksa orang munafik laki-laki maupun perempuan, dan orang musyrik laki-laki maupun perempuan, yang mana mereka itu selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan timpakan keburukan yang mereka sangkakan itu. Dan Allah akan murka kepada mereka. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Dan Allah siapkan neraka jahanam sebagai seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Masya Allah. Azabnya bertingkat-tingkat ya, orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di atas, Allah mengancam orang yang berburuk sangka kepada Allah dengan 5 ancaman. Yang pertama, mereka akan ditimpa keburukan. Kedua, mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Ketiga, mereka akan mendapatkan laknat. Yang keempat, akan disiapkan neraka jahanam. Kemudian yang kelima, Allah janjikan kepada mereka tempat yang paling buruk. Makanya Ibnu Qayyim, salah seorang ulama, mengomentari tentang ayat di atas. Kata Ibnu Qayyim, lam yatawa'adillahu ta'ala bil'iqabi ahadan a'zam mimman zunna bihi zunna saw. Allah tidak pernah mengancam seseorang pun dengan hukuman yang lebih berat dari hukuman orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika ditimpa musibah, apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sikap kita ketika ditimpa musibah adalah memperbanyak doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat musibah tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu senjata, yang senjata ini bisa memindahkan gunung. Ada satu senjata yang bisa menurunkan hujan. Ada satu senjata yang bisa menghancurkan musuh. Yang bisa merubah api yang panas menjadi dingin. Apa itu? Doa. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min, kata Nabi. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Itu sebagai senjata. Ia juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ia berpahala di sisi Allah SWT. Kita minta kepada Allah, malah dapat pahala, Masya Allah. Dengan orang ya, manusia ketika diminta, terus diminta, maka manusia itu marah. Ya. Tapi beda dengan Allah. Allah ketika diminta, semakin Allah itu dekat kepada kita. Masya Allah. Ya. Bagaimana tidak doa itu sebagai ibadah. Sementara di dalam doa
kita menampakkan kelemahan kita di hadapan yang Maha Kuasa. Di dalam doa kita menampakkan kefakiran kita di hadapan yang Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah. Kata Allah, berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, di orang yang enggak berdoa kepada Allah. Allah katakan orang yang sombong akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Nabi SAW juga bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah, kata Nabi SAW. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, maka jangan pernah meremehkan doa-doa kita. Terutama dalam keadaan yang sangat sulit, di mana dalam kondisi tersebut kita menunjukkan kerendahan hati, pengakuan kelemahan diri dan keyakinan pada pertolongan Allah. Jadi jangan kita risaukan apa doa ini dikabulkan atau enggak. Bukan itu yang kita risaukan. Doa itu pasti dikabulkan. Bisa jadi bentuknya terhindar dari malabahaya. Bisa jadi Allah kabulkan doa itu langsung ya. Bisa jadi doa itu Allah simpan nanti di akhirat sebagai pahala. Jadi kita jangan risaukan doa ini dikabulkan atau enggak. Yang patut kita risaukan adalah apakah kita sudah benar-benar dalam berdoa. Itu yang mungkin kita risaukan. Apakah kita sudah melakukan sebab-sebab untuk terkabulnya doa. Itu yang perlu kita risaukan, bukan terkabulnya doa ya. Apakah doa kita sudah benar atau tidak, itu yang perlu kita risaukan. Makanya Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inilah ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a, iza ulhimtu du'a, fa innal ijabata ma'ahu." Ya. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak khawatir tentang terkabulnya doa, aku gak khawatir, kata Umar. Tetapi aku memikul kekhawatiran untuk berdoa. Bagaimana aku berdoa, benar atau enggak? Maka apabila aku diberi ilham untuk berdoa, sungguh pengabulan itu bersamanya, kata Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, di antara sikap kita ketika ditimpa musibah, berada di puncak-puncak kesulitan adalah introspeksi diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi musibah yang menimpa kita adalah sebab dari kesalahan-kesalahan kita. Kesulitan yang menimpa kita itu adalah sebab dari kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian, kata Allah, adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan biasanya kesulitan itu secara lahiriah memang sering menjadi pintu kesadaran untuk kembali kepada Allah sebagai bagi hamba yang merenunginya. Jadi musibah, wahai jamaah rahimahullah, kesulitan, puncak kesulitan, hakikatnya bukan untuk berputus asa, tapi adalah momen untuk memperbaiki diri, meninggalkan dosa, dan memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara sikap kita ketika menghadapi musibah, ketika berada di puncak-puncak kesulitan adalah meneladani para nabi. Ya. Meneladani para nabi. Jadi kalau kita ditimpa musibah, bukan kita aja yang ditimpa ya. Orang lain juga ditimpa musibah, bahkan orang yang lebih mulia dari kita, para nabi dan para rasul, mereka ditimpa musibah. Jika Anda berada dalam kondisi kesulitan yang memuncak, maka ketahuilah para nabi juga mengalami hal yang demikian. Bahkan wahai jamaah, ujian para nabi itu lebih berat daripada ujian kita. Apa kata Nabi SAW? Asyaddul bala'il anbiya,
Tsummal amsal fal amsal. Ya. Ujian yang paling besar, ujian yang paling berat adalah diterima oleh para nabi. Ya. Kemudian ujian itu semisalnya. Ya. Ya, para nabi yang paling berat, kemudian orang-orang soleh, ya, kemudian semisalnya. Jadi kalau kita merasa ujian kita paling berat, enggak ya. Bahkan ujian para nabi paling beratnya. Justru wahai jamaah rahimani wa rahmakumullah, Allah SWT menolong para nabi ketika para nabi itu berada di puncak-puncak kesulitan. Justru pertolongan Allah datang kepada para nabi saat para nabi itu berada di puncak-puncak kesulitan. Kita tahu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan di dalam neraka, ya, di dalam api. Ya. Nabi Ibrahim itu dicampakkan di dalam api yang berkobar. Ya. Apa yang kita lakukan ya? Apa yang akan dilakukan? Ya? Nggak ada sebab yang bisa untuk selamat. Ya. Dicampakkan ke dalam api. Ya. Nggak ada sebab yang bisa dilakukan kecuali hanya pertolongan Allah SWT. Maka kemudian Allah menolong Nabi Ibrahim ya, ketika berada dalam puncak kesulitan tersebut. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan tolonglah Ibrahim. Ya. Jadi Allah menolong Nabi Ibrahim ketika dia berada dalam puncak kesulitan. Ya. Contoh lain apa? Nabi Yunus alaihissalam ketika apa? Berada di dalam perut ikan paus. Perut ikan paus itu kalau secara ilmu dunia mati ya kan, nggak ada udara. Bahkan kalau kita lihat referensi ya, dalam perut ikan paus itu ya memang ada rongga ya, ada rongga. Cuma ketika dia berada dalam perut ikan paus itu ada cairan asam yang bisa menghancurkan tubuhnya. Tapi Nabi Yunus Allah selamatkan, Masya Allah. Bahkan bukan hanya 1 hari 2 hari, lama di dalam perut ikan paus. Allah selamatkan ketika ia berada dalam puncak kesulitan, yang tidak ada harapan hidup kecuali ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam, Allah jadikan ia penguasa. Allah angkat derajatnya tinggi setelah berada di puncak-puncak kesulitan. Nabi Yusuf itu kan di penjara, lama di penjara. Kemudian Allah bebaskan lewat mimpi yang dia tafsirkan dengan benar. Kemudian Allah ceritakan dalam surah Yusuf. Ya. Nah di sana Allah SWT selamatkan Yusuf alaihissalam setelah berada dalam puncak kesulitan. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian ia dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian masuk ke lautan. Ya. Masuk ke lautan ini sudah puncak kesulitan, apa lagi yang diharapkan? Ya? Udah masuk ke lautan, mungkin lautan itu bisa jadi akan mengatup kembali. Ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam menaruh harapan besar, ya, percayaan kepada Allah SWT. Ya. Makanya ketika Musa itu membelah lautan, ya, kemudian Nabi Musa melewati lorong tersebut, apa kata pengikut Fir'aun? Allah katakan dalam Al-Quran, Inna lamudrakun, kami akan menangkap kalian. Ya. Tapi Nabi Musa penuh dengan keyakinan kepada Allah. Kata Nabi Musa, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak. Kalian enggak bisa menangkap kami. Sungguhnya Tuhanku bersamaku. Kelak dia akan memberikanku petunjuk. Ya. Bukan hanya Nabi Musa, tapi Nabi Yusuf.
Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW juga Allah tolong ketika berada di dalam puncak kesulitan. Ya. Kita tahu pada sirah Nabi ya, ketika masa-masa Amul Huzn ya, tahun kesedihan. Ketika itu Nabi SAW ditinggal mati oleh pamannya yang selama itu menolong beliau. Kemudian bersama dengan itu istrinya Khadijah yang support kebutuhan-kebutuhan, kemudian meninggal. Kemudian ketika itu beliau mulai berdakwah di Taif, dilempari batu. Itu puncak kesulitan yang luar biasa. Kemudian setelah itu Allah buka akan pertolongan lewat hijrah ke kota Madinah. Ya Allah tolong Nabi Muhammad SAW ketika berada di puncak-puncak kesulitan. Amin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Intinya ya 5 hal, 5 sikap ya, yang harus kita pegang ketika berada di puncak-puncak kesulitan. Yang pertama apa tadi? Sabar dan tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawakal dan husnuzon. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni, untuk dimudahkan, untuk dikeluarkan dari kesulitan yang sedang dimiliki, yang sedang menimpa kita. Kemudian yang keempat, introspeksi diri dan taubat akan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Yang terakhir, mengikuti ingat dengan yang terjadi pada para nabi ya. Meneladani para nabi ketika ditimpa musibah. Kemudian yang terakhir ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal, bahwasanya prinsip hidup seorang mukmin bahwasanya meyakini kehidupan di dunia penuh dengan ujian dan cobaan, dan prinsip hidup yang salah apa tadi? Hidup hanya sekali, nikmatilah. Nah, ini prinsip hidup yang salah. Baik, demikian wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa menghadapi musibah ataupun kesulitan yang sedang menimpa dengan sesuai tuntunan-tuntunan syariat, dan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersabar, yang Allah SWT berikan pahala tanpa hisab. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, salah kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dion, orang Jogja yang ingin mulai jualan online. Dion butuh nama domain. Tokobukudion.com. Sempurna. Tapi tunggu, Dion dari Bali juga lagi cari domain. Dion dari Jakarta juga. Siapa cepat dia dapat. Segera daftarkan nama domain impian sebelum diambil orang. Cari domain di hostinger.com/id sekarang.
Marseille, I like it. It's just a brand new stadium, eh? They rebuilt it. They've done some stands, new things. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Hidup itu tidak pernah selesai masalah. Silih berganti datang. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lainnya. Satu masalah belum tuntas, datang masalah yang lainnya. Memang begitu kodrat Allah di muka bumi. Countdown, Al Furqan TV, standby. Makanya orang-orang itu pada watul kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan mengatakan, ya Imam, mata yajidul abdu ladzatar rahah. Kapan seorang hamba itu bisa merasakan nikmatnya istirahat, nikmatnya nyantai, nikmatnya liburan, kalau istilah kita. Kata beliau mengatakan rahimahullah, yani idza wadha'al 'abdu qadamahu fil jannah. Apabila seorang hamba sudah meletakkan kakinya di surga, maka tatkala itulah seseorang itu merasakan ladzatur rahah. Karena memang dunia ini adalah daru bala, sedangkan akhirat adalah daru jaza. Ya, ini